Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Darul Falah beserta keluarga, yang saya hormati para ustazah dan seluruh pengurus di Pondok Pesantren Darul Falah, dan juga yang saya hormati teman-teman santri Pondok Pesantren Darul Falah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke inti, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang ingin bahagia? Ya. Pasti semua ingin bahagia kan? Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya sedih terus, tapi kadang ada bahagianya. Kita ingin bahagia, tapi tanpa sadar kita justru membuat orang lain tidak bahagia. Contohnya, kalau ada teman yang lagi cerita serius, kita jawabnya, iya, iya, tapi sambil main HP. Atau ada teman yang lagi tampil di depan, kita malah bisik-bisik. Dia lagi. Padahal, tanpa kita sadari teman-teman, sikap seperti itu bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Hadirin yang dirahmati Allah, tema yang saya sampaikan hari ini adalah bahagia itu ketika menghargai orang lain. Kenapa menghargai orang lain itu penting? Karena manusia itu bukan hanya butuh makan dan minum, tapi juga butuh dihargai, butuh diakui keberadaannya. Kadang kita berpikir, cuman bercanda, tapi bagi orang lain itu bisa jadi luka, teman-teman. Kadang kita merasa, cuman ngomong biasa aja kok, tapi bagi orang lain itu bisa jadi hal yang sangat menyakitkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yasharukum qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minkum. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Ayat ini sangat mendalam maknanya, karena seringkali kita merasa lebih baik dari orang lain, lebih pintar, lebih cantik, lebih aktif, lebih segala-galanya. Padahal di hadapan Allah itu mereka bisa jadi orang yang kita remehkan itu justru lebih baik. Teman-teman yang saya cinta sayangi, di lingkungan pesantren kita hidup bersama. Setiap hari ketemu orang yang sama, ngobrol dengan orang yang sama, bahkan mungkin tidur juga berdekatan, teman-teman. Nah, disinilah ujian sebenarnya. Semakin sering kita bersama seseorang, semakin besar juga kita untuk saling menyakiti. Kalau tidak pandai menjaga sikap, kadang ada yang diejek karena logatnya, ada yang diremehkan karena tidak seberapa aktif, ada yang diremehkan karena tidak menonjol. Padahal teman-teman, bisa jadi mereka itu di hadapan Allah, dialah yang paling dekat dengannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik. Ini simple tapi sulit untuk dilakukan. Yang dirahmati Allah, menghargai orang lain itu tidak harus dengan hal besar, tapi justru dimulai dengan hal-hal yang kecil. Senyum ketika bertemu, mengucapkan terima kasih, mendengarkan orang lain ketika berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan tidak membanding-bandingkan. Dan yang paling penting itu, kita harus menjaga lisan, karena lisan itu kecil, tapi dampaknya yang luar biasa.
bisa membuat orang lain bahagia, bisa juga membuat orang lain terluka. Maka ada yang bilang, luka karena jatuh bisa disembuhkan, tapi kalau luka karena ucapan kadang membekas lama. Nah, ini yang kita harus perlu berhati-hati teman-teman. Teman-teman yang berbahagia. Kadang kita ingin dihargai tapi lupa menghargai. Ingin dimengerti tapi tidak mau dimengerti. Lucunya lagi, kalau kita disindir sedikit saja langsung kepikiran seminggu. Tapi kalau kita yang nyindir orang lain bilangnya, cuman bercanda doang. Nah, ini yang kita perlu perbaiki teman-teman sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah. Bayangkan, kalau di pesantren kita semua saling menghargai, tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang saling membuli, tidak ada yang saling mengejek, yang ada hanyalah saling menguatkan, saling mendoakan dan saling menghargai. Pastinya semua suasananya itu akan lebih nyaman, lebih damai dan lebih tentram teman-teman sekalian. Bahagia itu bukan tentang punya apa-apa, tapi tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Teman-teman yang saya cintai, mari kita mulai dari kita sendiri, tidak perlu menunggu orang lain berubah. Mulai dari menjaga ucapan, menghargai teman, tidak meremehkan orang lain, dan belajar menghargai perasaan orang lain. Karena bisa jadi satu sikap kecil kita hari ini bisa membuat orang lain merasa sangat berarti. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya ingin dihargai, tetapi juga mampu untuk menghargai. Tidak hanya ingin dipahami, tetapi juga mau memahami. Dan semoga dengan semua itu Allah memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, di sini saya punya pantun. Nanti kalian bilang cakep ya? Ya. Baik, saya mulai. Jalan-jalan ke Pulau Madura. Jangan lupa beli siwalan. Kalau kita ingin hidup bahagia, hargai sesama, tebarkan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.